Governance adalah istilah good governance yang berasal dari bahasa Latin gubernare. Menurut United Nations Development Programme, governance adalah pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan, integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat. Ada dua tuntutan yang menjadi latar belakang good governance di Indonesia. Yang pertama, adanya tuntutan eksternal, yaitu penerapan unsur-unsur good governance menjadi syarat pemberian bantuan oleh IMF kepada Indonesia pada tahun 1998, di mana Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi. Yang kedua, adanya tuntutan internal, di mana krisis ekonomi yang berlanjut kepada krisis politik menyebabkan rakyat Indonesia mengajukan tuntutan reformasi di segala kehidupan pemerintahan. Setelah membahas mengenai pengertian dari good governance, saya akan membahas mengenai prinsip-prinsipnya. Prinsip yang pertama adalah adanya partisipasi dari masyarakatnya. Yang kedua, adanya aturan hukum yang telah dibuat oleh pemerintahan tersebut. Yang ketiga, adanya transparansi proses pemerintahan yang ada. Yang keempat, adanya ketanggapan tiap lembaga pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Yang selanjutnya ada orientasi pada konsensus atau mufakat bersama dalam membuat kebijakan yang ada. Selanjutnya ada kesetaraan. Maksudnya adalah pemerintah tidak boleh memiliki sifat diskriminasi dalam melayani masyarakatnya. Yang selanjutnya ada efisiensi dan efektivitas, di mana dalam melakukan setiap tugasnya pemerintah harus memiliki efisiensi dan efektivitas tersebut. Selanjutnya, pemerintah harus memiliki pemimpin yang bersifat visioner dan memiliki visi yang strategis. Selanjutnya adalah penerapan prinsip good governance pada sektor publik. Berbicara mengenai sektor publik akan erat kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah. Beberapa contoh yang menjadi bukti bahwa prinsip good governance pada sektor publik adalah yang pertama, adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yang mana di dalamnya terdapat asas-asas pelayanan publik yang sangat terkait dengan prinsip good governance yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 99 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara, yang mana ini juga sangat terkait dengan prinsip partisipasi. Kemudian yang ketiga ada digitalisasi sistem pemerintahan dan pelayanan, sehingga ini sangat terkait dengan prinsip keterbukaan dan keterjangkauan yang ada pada prinsip good governance. Dan yang keempat adalah adanya lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan pelayanan publik, seperti BPK, Ombudsman, dan KPK. Hal ini akan menjadikan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik akan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance yang ada. Penerapan good governance juga diterapkan di sektor swasta yang dikenal dengan istilah good corporate governance. Terdapat 5 prinsip good corporate governance, yaitu transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Good corporate governance diperlukan sebagai pedoman bagi pimpinan atau pegawai BUMN agar praktik good governance menjadi tindakan yang nyata. Good governance dalam kerangka otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing. Untuk mencapai tujuan otonomi daerah, kepala daerah dan DPRD harus memegang prinsip equity, transparansi, dan akuntabilitas. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam lingkup birokrasi, wakil rakyat, dan masyarakat merupakan esensi dari good governance. Pemerintah daerah perlu menyiapkan SDM yang unggul, mensosialisasikan good governance kepada seluruh pegawainya, serta melakukan peningkatan kualitas pelayanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa good governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilatar belakangi oleh tuntutan eksternal dan tuntutan internal. Menurut UNDP, terdapat 9 prinsip good governance, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, dan lain sebagainya.
Prinsip good governance juga diterapkan di sektor publik sesuai dengan amanat TAP MPR dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN dan membentuk MK, KY, KPK, dan Ombudsman. Sedangkan pada lembaga swasta seperti BUMN dikenal sebagai good corporate governance yang mengimplementasikan transparansi, kemandirian, akuntabilitas, dan sebagainya. Terakhir, pada lingkup daerah, untuk memastikan tujuan otonomi daerah tercapai, maka juga diterapkan prinsip good governance.